Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, para dosen penguji, serta yang saya hormati Bapak Afiandi Okta Maulana selaku dosen pembimbing skripsi saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Persepsi dan Willingness to Pay Tax Industri UMKM di Indonesia, Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab 1, Pendahuluan. Latar belakang, UMKM merupakan aset penting perekonomian Indonesia. Pada krisis moneter tahun 1998, UMKM menjadi penopang beban ekonomi nasional ketika terjadi penurunan nilai rupiah, sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan pasar dan publik. Pasca krisis moneter 1997 dan 1998, jumlah UMKM tidak berkurang, melainkan selalu bertambah dari tahun ke tahun. Pendapatan dari sektor UMKM yang terus naik tiap tahunnya dinilai dapat menjadi sumber potensial bagi pendapatan negara. Oleh karena itu, pada tahun 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan ini mewajibkan pelaku usaha yang memiliki peredaran bruto setahunnya tidak lebih dari 4,8 miliar untuk membayarkan pajak penghasilan final dengan besaran tarif 0,5%. PP nomor 23 tahun 2018 merupakan peraturan pajak final UMKM yang paling baru dan utama karena sifatnya sebagai pembaruan dari PP nomor 46 tahun 2013. Akibat adanya pandemi COVID, pada tahun 2020 pemerintah mengeluarkan beberapa PMK yang berisi tentang perluasan insentif pajak final UMKM yang akan dibayarkan seluruhnya oleh pemerintah. Seluruh PMK yang diterbitkan pada tahun 2020 sampai dengan 2021 merupakan aturan sementara dikarenakan memiliki jangka waktu tertentu. Maka apabila aturan tersebut telah berakhir, aturan pajak final UMKM tetap bersandar pada aturan PP nomor 23 tahun 2018. Penelitian ini berfokus pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena provinsi ini terkenal dengan wisata budayanya yang sangat kental serta salah satu daerah pemilik kota pendidikan di Indonesia. Hal ini menjadikan banyak masyarakat daerah istimewa Yogyakarta memanfaatkan peluang tersebut dengan mendirikan berbagai macam usaha. UMKM di daerah istimewa Yogyakarta sendiri memiliki pangsa pasar yang besar, baik itu lokal maupun mancanegara, sehingga menjadikan omset yang diperoleh cukup tinggi, yakni sebesar 10,8 miliar di tahun 2019 menurut data dari Bapeda DIY. Pendapatan dari sektor UMKM yang cukup tinggi dapat dijadikan sebagai potensi penerimaan pajak nasional melalui pengenaan pajak final UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan menghubungkan terkait Theory of Perception yang dikemukakan oleh Susan M. McDonald dengan Willingness to Pay Tax Theory yang dikemukakan oleh John Anderson kepada pelaku UMKM, khususnya pelaku UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Penelitian ini akan mengkonstruksikan hubungan antara kedua teori tersebut terhadap peraturan pajak di Indonesia, khususnya pada PP nomor 23 tahun 2018. Rumusan masalah. Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat jumlah UMKM di tahun 2017 mencapai 62,9 juta pelaku usaha terdaftar. Sedangkan menurut publikasi data Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2017, total wajib pajak UMKM hanya mencapai 1,4 juta wajib pajak terdaftar. Masih banyaknya UMKM yang belum mendaftarkan pajaknya, menjadikan pemerintah memutuskan untuk menurunkan tarif pajak UMKM final menjadi 0,5% berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti terkait persepsi dan kemauan membayar pajak pelaku UMKM menggunakan Theory of Perception oleh Susan M. McDonald yang diintegrasikan dengan Willingness to Pay Tax Theory oleh John Anderson. Hubungan kedua teori tersebut akan dikonstruksikan terhadap peraturan pajak UMKM yang tertuang pada PP nomor 23 tahun 2018. Tujuan penelitian ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui persepsi pelaku UMKM menggunakan Theory of Perception oleh Susan M. McDonald dan John Anderson terkait implementasi PP nomor 23 tahun 2018. Yang kedua, untuk mengetahui konstruksi kemauan membayar pajak UMKM pada industri UMKM di Indonesia, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
Pertanyaan penelitian pada penelitian kali ini ada dua. Yang pertama, bagaimana persepsi pelaku UMKM terkait implementasi PP nomor 23 tahun 2018 dan bagaimanakah konstruksi kesediaan membayar pajak UMKM bagi industri UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab 2, tinjauan pustaka. Landasan teori. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dibagi menjadi tiga, yakni usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Jenis UMKM sendiri menurut Badan Pusat Statistik dibagi menjadi 15. Yang pertama ada pertambangan dan penggalian sampai dengan jasa lainnya. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak menurut Direktorat Jenderal Pajak dibagi menjadi dua, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat sendiri adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Contohnya adalah pajak penghasilan, pajak PPN, PPNBM, dan lain sebagainya. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Ya, ini bisa pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota. Pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 didefinisikan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Jenis pajak penghasilan sendiri menurut Direktorat Jenderal Pajak dibagi menjadi dua, PPh final dan PPh non-final. PPh final sendiri yakni PPh yang dihitung dari penghasilan itunya. Contohnya PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan lain sebagainya. PPh non-final sendiri yakni PPh yang dikenakan pada penghasilan bruto tanpa memperhitungkan biaya untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan. PPh final sendiri dikenakan pada PPh pasal 4 ayat 2, yakni dikenakan pada penghasilan, ada 12 kategori, salah satunya yaitu penghasilan dengan peredaran bruto tertentu. Hukum pajak menurut Mustaqim dalam bukunya Perpajakan dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di Indonesia mendefinisikan hukum pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang dipergunakan untuk mengatur hubungan hukum antara negara, fiskus, sebagai pemungut pajak dan masyarakat sebagai pembayar pajak. Peraturan pemerintah PP nomor 23 tahun 2018 dibagi menjadi 5, yakni ada tinjauan umum yang menjelaskan terkait tujuan dan maksud dari pemerintah, objek dan bukan objek pajak, wajib dan bukan wajib pajak, tarif dan dasar pengenaan pajak, dan jangka waktu PP nomor 23 tahun 2018. Theory of Perception yang dikemukakan oleh Susan M. McDonald menjelaskan bahwa persepsi adalah sebuah cara unik setiap individu atau kelompok dalam melihat suatu fenomena dengan cara memproses stimuli atau rangsangan dan menggabungkannya dengan ingatan serta pengalaman untuk mencapai sebuah pemahaman. Atribut penting dari persepsi menurut Susan M. McDonald dibagi menjadi 3, yakni pengalaman kognitif, pengalaman pribadi, dan pemahaman. Willingness to pay tax theory yang dikemukakan oleh John Anderson menyatakan semakin tinggi rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan berpengaruh positif terhadap kemauan masyarakat untuk membayarkan pajaknya. Berikut adalah penelitian sebelumnya yang dijadikan sebagai rujukan dari penelitian ini. Bab 3, metodologi penelitian. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni untuk memahami, menjelaskan, mengeksplorasi, menemukan, dan mengklarifikasi situasi, perasaan, persepsi, nilai kepercayaan, dan pengalaman sekelompok orang. Penelitian termasuk kepada penelitian deskriptif, yaitu untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Termasuk pada desain penelitian studi kasus, yakni merupakan suatu pertanyaan empiris yang dibuktikan dengan melakukan investigasi secara mendalam terkait suatu peristiwa terkini dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian ini akan menganalisa persepsi pelaku UMKM terhadap peristiwa turunnya tarif pajak final UMKM yang tertuang pada PP nomor 23 tahun 2018. Penelitian ini khususnya akan berfokus untuk meneliti stimulus apa saja yang akan mempengaruhi pelaku UMKM untuk mau membayarkan pajaknya. Selanjutnya adalah rangka penelitian.
Nah, penelitian ini akan menghubungkan terkait theory of perception yang dikemukakan oleh Susan M. McDonald dengan willingness to pay tax theory yang dikemukakan oleh John Anderson kepada pelaku UMKM Indonesia, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Penelitian ini akan mengkonstruksikan hubungan kedua teori tersebut terhadap peraturan pajak di Indonesia, yakni khususnya pada PP nomor 23 tahun 2018. Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini adalah wawancara, yakni proses tanya jawab secara langsung dan mendalam untuk mengumpulkan sebuah informasi. Wawancara yang dilakukan sendiri adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menyiapkan beberapa pertanyaan sebelum proses wawancara berlangsung. Namun pertanyaan yang disiapkan tidak terikat atau pasti dengan keadaan responden nantinya. Teknik analisis data, yakni reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi. Reduksi data sendiri adalah memusatkan data yang diperoleh dari perkataan responden agar dapat dipilah dan dibuang sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat diuji validitasnya. Penyajian data adalah menyajikan data yang telah disusun agar dapat menghasilkan suatu kemungkinan, kemudian penarikan kesimpulan dan verifikasi. Agar dapat data penelitian kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah, maka perlu diadakan uji validitas data. Pada penelitian kali ini, uji validitas datanya adalah menggunakan metode triangulasi, yaitu triangulasi campuran, yakni memeriksa konsistensi temuan yang dihasilkan oleh metode pengumpulan data yang berbeda. Pada penelitian kali ini akan membandingkan dan mengintegrasikan data yang dikumpulkan melalui pertama metode kualitatif, yakni melalui wawancara semi terstruktur, dengan data yang dikumpulkan melalui metode kuantitatif, yakni penyebaran angket atau kuesioner. Bab keempat, analisis dan pembahasan. Gambaran umum responden pada penelitian kali ini menggunakan 19 pelaku UMKM di daerah istimewa Yogyakarta. Data penelitian diperoleh melalui metode wawancara dan pengisian kuesioner. Media wawancaranya adalah melalui telepon atau bertemu secara langsung. Durasi wawancara tiap responden 10-30 menit. Untuk bentuk usaha sendiri, mayoritas responden memiliki bentuk usaha orang pribadi atau perorangan sebanyak 17 orang. Kemudian jenis usahanya terbanyak yakni penyedia akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman yakni 10 orang. Lama berdirinya 0-1 tahun yakni 9 orang. Omset tahunan terbanyaknya ada di kisaran 50 juta sampai dengan 500 juta yakni 9 orang. Pengalaman kognitif menurut Larissa VS dan Marina AK, yakni dasar psikologis dari berbakat intelektual dan representasi bagaimana seseorang melihat, memahami, dan menafsirkan apa yang terjadi dalam realitas sekitarnya. Maka dari itu, peneliti menggunakan beberapa pertanyaan pengalaman kognitif, yakni sebagai berikut. Dapat dilihat mayoritas responden mengetahui dan sadar adanya pemblokan pajak di Indonesia. Mayoritas responden mengetahui dan sadar adanya pemblokan pajak di Indonesia karena mereka sadar bahwa membayar pajak itu adalah kewajiban bagi setiap warga negara dan juga segala sesuatu yang dikeluarkan dan diterima pasti ada pajaknya. Media responden untuk mengetahui adanya pajak UMKM cukup beragam, yakni bisa dari media sosial, mata kuliah, di kampus, teman, sosialisasi UMKM dari Dinas Koperasi dan UMKM, dan KPP terdekat. Tanggapan terkait pemberlakuan pajak UMKM di Indonesia terbagi menjadi 3. Ada yang setuju dengan syarat, dan tidak setuju. Pelaku UMKM yang setuju terkait pemberlakuan pajak UMKM menyatakan bahwa sudah sebagai kewajiban sebagai warga negara termasuk UMKM untuk membayar pajak yang telah ditentukan. Pelaku UMKM yang setuju namun dengan ada syarat memiliki 2 poin. Yang ini di sini objek pajak UMKM harus digolongkan lagi karena cukup dikenakan pada pelaku usaha kecil dan menengah saja, sedangkan usaha mikro tidak perlu dikenakan dikarenakan keuntungannya masih sangat sedikit. Yang kedua, kejelasan feedback yang dapat didapat UMKM apabila telah membayarkan atau tidak membayarkan pajak itu harus lebih diperjelas lagi. Feedback yang dimaksud adalah kemudahan, keuntungan, serta sanksi apa yang akan didapat ketika pajak itu telah dibayarkan atau belum dibayarkan. Yang terakhir adalah pelaku UMKM tidak setuju pemberlakuan pajak bagi UMKM karena menurut mereka pajak UMKM itu tidak perlu karena memberatkan pelaku usaha dan juga pemerintah cukup melakukan pendataan UMKM saja. Tanggapan terkait tujuan pemerintah menurunkan tarif pajak UMKM menjadi 0,5% terbagi menjadi 2, ada yang setuju dan setuju dengan syarat. Untuk
Mayoritas responden setuju terkait adanya penurunan tarif pajak UMKM, karena apabila tarif diturunkan, maka pajak yang dibayarkan juga akan berkurang. Responden yang setuju beranggapan bahwa tarif 0,5% itu sebenarnya tidak terlalu memberatkan, namun perlu adanya penggolongan lebih lanjut, atau bisa dibilang perlu dibuat model tarif progresif. Dan kemudian yang kedua, dasar pengenaan pajak itu harus diubah menjadi laba bersih, karena sebelumnya adalah laba kotor, di mana seperti kita ketahui sendiri, laba kotor itu tidak dapat serta-merta menggambarkan keuntungan bersih dari pelaku usaha, karena harus membayarkan biaya lain yang harus dibayar. Selanjutnya adalah pengalaman pribadi, yakni peristiwa yang dirasakan atau dilihat oleh seorang itu sendiri, baik yang terjadi pada dirinya atau orang lain. Maka dari itu, peneliti menanyakan beberapa pertanyaan, yakni sebagai berikut. Pengalaman pribadi, di sini dapat kita lihat bahwa sebagian besar responden belum memiliki NPWP. Beberapa pelaku usaha hanya memiliki NPWP D saja. Mayoritas responden menyatakan bahwa belum pernah membayarkan pajak. Alasannya dikarenakan kebanyakan mereka belum mengetahui dan kurangnya adanya edukasi terkait adanya pemberlakuan pajak UMKM di Indonesia. 2 responden sisanya menyatakan bahwa telah rutin membayar pajak. Mereka menyatakan bahwa pelayanan kantor pajak sudah sangat baik dan efektif, namun feedback setelah pajak dibayar dan disetorkan masih belum jelas. Sosialisasi terkait pajak UMKM dari KPP terdekat masih belum mencakup banyak pelaku UMKM di DIY Yogyakarta. Dapat dilihat dari pernyataan mayoritas responden yang belum juga mendapat sosialisasi sampai saat ini. Padahal sosialisasi sangat penting untuk mengedukasi pelaku UMKM terkait adanya pajak UMKM sendiri. Ada beberapa responden yang menyatakan bahwa sosialisasi merupakan teguran tidak langsung kepada pelaku UMKM untuk segera membayarkan pajaknya. Maka apabila mereka belum mendapatkan sosialisasi, mereka beranggapan bahwa mereka tidak terdesak untuk membayarkan pajak. Beberapa responden lain menyatakan bahwa tidak adanya sosialisasi atau adanya sosialisasi tidak terlalu mempengaruhi mereka, karena untuk membayarkan pajak pada dasarnya kembali lagi pada keinginan diri sendiri. Selanjutnya, rekan bisnis, teman, dan keluarga dapat menjadi salah satu pendorong pelaku usaha untuk membayarkan pajaknya. Di sini ada 3 pendapat, yakni tidak mempengaruhi secara signifikan, tidak mempengaruhi, dan mempengaruhi. Mayoritas responden menyatakan bahwa masih banyak rekan bisnis, teman, dan keluarga yang belum membayarkan pajaknya. Tanggapan mayoritas responden terkait rekan bisnis, teman, keluarga dapat menjadi salah satu pendorong pelaku usaha untuk mau membayarkan pajak adalah tidak terlalu berpengaruh signifikan, namun dapat menjadi salah satu faktor pendorong untuk mau membayar pajak. Alasan lain karena prinsip diri. Sebagian kecil dari responden beranggapan bahwa dirinya sendiri itu sebagai individu yang gampang terpengaruh oleh orang lain. Jadi pada konteks ini pelaku UMKM menjadikan rekan bisnis, keluarga, teman sebagai faktor pendorong yang sangat signifikan untuk membayarkan pajaknya. Selanjutnya adalah pemahaman, yakni proses individu untuk memahami suatu hal untuk menghasilkan sebuah respon tertentu, dikaitkan dengan pengetahuan seseorang terhadap suatu objek tertentu berupa deskripsi, implementasi, analogi, dan lain sebagainya. Maka dari itu, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terkait pemahaman, yakni sebagai berikut. Pemahaman responden terkait pengetahuan perpajakan cukup seimbang jika dilihat dari tabel. Mayoritas responden sudah paham terkait pengetahuan perpajakan, namun responden yang belum paham selisihnya tidak terlalu jauh. Penting bagi pelaku UMKM untuk mengetahui dan paham terkait isi dari aturan perpajakan. Pemahaman terkait pajak menurut sebagian besar responden sangat mempengaruhi untuk mau membayar pajak. Apabila pelaku UMKM setelah paham, maka mereka akan lebih ingin membayar pajak karena kebanyakan orang tidak mau melakukan suatu hal karena tidak tahu. Tidak tahu, maka lebih baik tidak dilakukan agar lebih aman seperti itu. Beberapa responden juga berpendapat bahwa apabila pelaku UMKM mengetahui bagaimana kalkulasi sebenarnya pajak UMKM dan bagaimana mekanisme alokasi pajak UMKM, maka mereka akan melakukan pembayaran secara sukarela dan secara ikhlas. Ada beberapa responden yang beranggapan bahwa pemahaman pajak tidak terlalu penting atau mendorong mereka membayarkan pajak karena kembali lagi kepada prinsip diri seseorang. Selanjutnya adalah kepercayaan terhadap pemerintah. John Anderson menyatakan bahwa apabila pemerintah di suatu negara ingin memperkuat fondasi fiskal dan pertumbuhan ekonominya,
maka mereka perlu membangun kepercayaan kepada warganya. Maka dari itu, peneliti memberikan beberapa pertanyaan terkait kepercayaan pada pemerintah sebagai berikut. Dapat dilihat di tabel bahwa sebagian besar responden percaya terhadap pemerintah dalam hal perpajakan. Pemerintah selaku pengatur regulasi perpajakan menjadi aspek tertinggi menyangkut kepercayaan responden. Kepercayaan responden paling rendah terlihat dari pemerintah selaku pengalokasi pendapatan perpajakan. Hal ini dikarenakan banyak responden yang masih melihat kinerja pemerintah dalam alokasi pendapatan negara masih sangat abu-abu, tidak tepat sasaran, dan beberapa oknum tertangkap menyalahgunakan pendapatan pajak itu sendiri. Tanggapan responden terkait kepercayaan terhadap pemerintah terbagi menjadi 3, yakni percaya secara absolut, percaya sebagian, dan tidak percaya. Responden yang percaya absolut menyatakan bahwa memang sudah seharusnya warga negara percaya terhadap kinerja pemerintah, siapapun itu pemimpinnya saat itu. Responden yang percaya sebagian, mereka masih di taraf percaya namun tidak terlalu percaya. Hal ini menyebabkan mereka tetap akan membayar pajak, namun masih ada keraguan terhadap kinerja pemerintah, khususnya di konteks alokasi pendapatan pajak yang telah disetorkan. Nah, responden terakhir yang tidak percaya cenderung tidak mau membayar pajak. Hal ini dikarenakan adanya ketidakpercayaan terhadap kejelasan bagaimana dana yang disetorkan akan dialokasikan kemudian. Responden jenis ini dengan yakin menjadikan kepercayaan terhadap pemerintah menjadi faktor yang paling mendorong mereka untuk mau membayarkan pajaknya. Terakhir, bab 5 penutup. Kesimpulan. Yang pertama, faktor pengalaman kognitif. Responden mayoritas cenderung mendukung adanya pemberlakuan pajak bagi UMKM, baik dari segi subjek, objek, dan tarif pajaknya dengan berbagai alasan yang beragam. Tanggapan dalam bentuk dukungan menjadi salah satu faktor pada diri responden untuk mau membayarkan pajaknya. Yang kedua adalah faktor pengalaman pribadi. Adanya sosialisasi pajak UMKM dari KPP terdekat cenderung mendorong responden untuk mau membayarkan pajaknya dengan alasan yang beragam. Adanya rekan bisnis, teman, dan keluarga membayar pajak UMKM sedikit banyak mempengaruhi, namun tidak terlalu signifikan dalam mendorong responden mau membayarkan pajaknya. Faktor pemahaman. Mayoritas responden sepakat bahwa pengetahuan tentang aturan pajak, baik itu terkait perbedaan wajib pajak, bukan wajib pajak, objek dan bukan objek pajak, serta perhitungan perpajakan mempengaruhi responden untuk mau membayarkan pajaknya. Dan yang keempat, faktor kepercayaan terhadap pemerintah. Mayoritas responden cenderung percaya terhadap kinerja pemerintah dalam hal mengatur regulasi, pengelola, dan pengalokasi pendapatan perpajakan dengan berbagai alasan, sehingga mendorong responden untuk mau membayarkan pajaknya. Yang terakhir, faktor prinsip diri. Beberapa responden menyatakan satu-satunya hal yang mempengaruhi mereka untuk mau membayar pajak adalah prinsip diri mereka. Tekad membayar atau tidak membayar dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, baik itu karena kewajiban warga negara, penting tidaknya pembayaran pajak dalam kalkulasi pendanaan usaha, serta feedback seperti apa yang akan diperoleh ketika pelaku UMKM memutuskan untuk membayar atau tidak membayarkan pajak UMKM. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.